Nah, selain mengalami oksidasi, aldosa juga bisa mengalami reduksi. Biasanya yang dipakai untuk mereduksi suatu aldehida atau aldosa itu adalah gas hidrogen dengan katalis nikel biasanya. Nah, yang terjadi kalau kita punya aldehida, ingat aldehida itu kalau direduksi dia akan menjadi alkohol primer. Nih, strukturnya menjadi alkohol di situ. Nah, reduksi aldosa ini biasanya dimanfaatkan untuk salah satunya mengubah D-glukosa menjadi D-glukitol atau sorbitol. Nah, yang sebelah kanan ini nama lainnya adalah sorbitol, biasanya digunakan sebagai pemanis ya untuk mengganti glukosa. Jadi kita merubah sedikit saja strukturnya, maka senyawa ini fungsinya juga nanti sama-sama jadi pemanis, tapi mungkin sorbitol ini tidak setinggi glukosa kadar GI-nya, glycemic index-nya, atau kandungan gulanya, kandungan karbohidratnya mungkin akan lebih aman untuk beberapa orang. Ini contoh reduksi glukosa. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan nih. Kalau misalnya kita punya senyawa D dengan konformasi D dan konformasi L, masih ingat? Misalnya saya ambil contoh yang sering disebut aja lah ya. Misalnya kita punya senyawa fruktosa misalnya. Kalau digambarin manual gini, fruktosa itu dia suatu ketosa. C-nya ada 6. Nih, nah posisi gugus hidroksinya itu seperti ini. Sisanya ada hidrogennya. Nah, ini kebetulan yang saya gambar adalah senyawa D-fruktosa. Kenapa? Karena kita lihat posisi gugus OH terjauh dari gugus fungsinya ada di kanannya, jadi dia D-fruktosa. Nah, kalau kita tuliskan konformasi L-fruktosanya, kan jadinya gini ya. Ujungnya sih nggak berubah. Ini gugus fungsinya juga tetap ya keton. Nah, cuman posisi ininya aja nih yang beda. Seolah-olah kayak dicerminkan posisi gugus hidroksinya. Nah, pasangan D fruktosa dan L fruktosa itu nanti disebutnya pasangan enantiomer. Atau enantiomer ya. Nah, sedangkan kalau fruktosa dengan glukosa misalnya, yaitu udah jelas ya. Yang satu keton, yang satu aldehida isomer gugus fungsi pasti ya. Nah, tapi kalau misalnya glukosa sama galaktosa gimana? Misalnya kita punya glukosa sama galaktosa. Duh, nggak cukup saya numpang gambar di sini deh. Itu enantiomernya udah jelas ya, D-fruktos sama L-fruktos. Misalnya kalau kita tambahin aja deh di sini. Kita punya glukosa sama galaktosa. Glukosa sama galaktosa ini sama-sama aldosa. Saya gambarnya yang D aja ya, karena di alam itu memang senyawa-senyawa monosakarida itu ditemukannya dalam bentuk D aja sih. Yang L-nya ya emang ada, tapi itu cuman pasangan enantiomernya aja. Jadi memang yang banyak ditemukannya yang D-nya. Saya gambar D-glukos dengan D-galaktos ya. Dua-duanya adalah suatu aldosa. Yang beda cuma posisi gugus OH-nya aja nih. Gugus OH-nya kalau D-glukosa itu gini. Saya juga nggak hafal. Ini memang nggak harus hafal. Yang penting tahu aja urutan aturan-aturannya gimana. Nah, ini adalah D-glukos
Nah, kalau D-galactose posisi OH-nya itu kayak begini. Nah, ini pasangan yang seperti ini disebutnya isomer optis. Nah, kalau ini tadi kita sebutnya adalah enantiomer. Ya, ini yang lupa ditambahkan. Selain anyway tadi kita membahas tentang reduksi aldosa ya.